Shalom saudaraku, renungan Grace and Truth hari ini dengan tema orang-orang hidup menuruti hawa nafsunya. Pembacaan firman Tuhan dari 2 Petrus pasal 3 ayat yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah peringatan dan kita hari ini sebagai orang Kristen, orang percaya, kita ada di ujung zaman ini. Sehingga apa yang dinubuatkan kitab suci hari-hari ini terjadi. Tentu saudara-saudara, pengejek-pengejek ini bukan saya bicara tentang orang di luar Kristus, tetapi bisa jadi orang di dalam Kristus yang akhirnya memilih mengikuti gaya hidup duniawi dan yang tidak mempersiapkan dirinya sebagai mempelai surgawi. Tuhan Bapa di surga adalah pribadi yang maha hadir. Ia hadir di mana-mana, omnipresent. Dan seberapa kuat kehadiran Tuhan itu tergantung bagaimana pribadi orang percaya menghayati kehadirannya dan bagaimana dia bersikap hatinya menghormati Tuhan. Dan ini akan menentukan seberapa orang tersebut dapat hidup benar di hadapannya. Hidup di hadapan Tuhan artinya bagaimana menjalani hidup sesuai apa yang Tuhan mau dalam segala hal, baik apa yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan. Hidup di hadapan Tuhan juga berarti hidup dalam rencananya, tujuannya. Hal ini sama dengan hidup sebagai anggota ahli waris kerajaan surga dengan baik, bukan nanti di kekalan, tapi sejak hari ini, sejak di bumi. Itulah sebab dikatakan sebagai anggota atau saudara dan saya, engkau yakini sungguh-sungguh dengan iman dan firman Tuhan, kita adalah ahli waris kerajaan surga. Sebab itu hubungan orang percaya dengan Tuhan adalah hubungan bapa dengan anak. Hal ini memenuhi apa yang dikatakan di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang hidup di hadapan Tuhan artinya orang yang bersikap hormat kepada Tuhan. Dia adalah Bapa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Penghormatan kepada Bapa tidak cukup dengan sekedar menyanyikan lagu rohani yang menyanjung namanya, atau sekedar melakukan penyembahan di dalam liturgi gereja. Penghormatan kita kepada Bapa di surga harus ditunjukkan dengan pola atau gaya hidup orang percaya, yaitu bagaimana melakukan kehendak Bapa di surga dan mengerti apa yang Bapa kehendaki dan boleh menyelami perasaan dan isi hati dari Bapa di surga. Sehingga dengan pengertian ini kita boleh menyelesaikan pekerjaannya yang dipercayakan Tuhan kepada setiap orang percaya. Bapak Ibu sekalian, orang percaya itu adalah musafir. Dunia ini bukanlah rumah kita. Rumah kita ada di belakang langit biru. Di sanalah kita akan menuai kebahagiaan. Saya sebagai manusia biasa bukan tidak ingin bahagia, tetapi saya menunda kebahagiaanku nanti di belakang langit biru, di rumah Bapa, di surga sana. Saya akan menuai kebahagiaan seperti apa yang Bapa janjikan. Dan di sana kebahagiaan saya dan saudara-saudara tentu yang mau hidup sebagai anak Tuhan yang berkenan di hadapan Bapa, itu kekal. Saudara-saudara akan hidup di hadapan Tuhan selama-lamanya. Dan sebagai buah kepercayaan kita dengan segenap hati selama kita ada di bumi ini. Artinya di sana tidak ada lagi perasaan takut terhadap apapun juga. Mungkin hari ini di dunia kita banyak takut. Takut masa depan, takut anak gak bisa sekolah tinggi, takut tidak berhasil usaha. Tetapi nanti kita akan melihat, akan menuai semua kebahagiaan. Namun tentu kita hidup di dunia ini kita harus maksimal. Tentu kita harus bekerja sungguh. Kita harus
belajar profesional, kita harus melayani tekun dengan giat. Tetapi itu semua hanya sekedar pelengkap. Tetapi tujuan utama kita adalah kerajaan surga, yaitu melakukan kehendak Bapa di surga. Orang yang takut akan Tuhan akan menghormati Tuhan. Tentu di sini takut akan Tuhan bukan bicara karena takut akan ancaman utang tidak dibayar, takut akan pelayanan tidak maju, takut akan masalah-masalah di dunia, lalu orang mengkategorikan takut akan Tuhan supaya dia bisa berjumpa Tuhan dan mendapat solusi atas persoalan dihadapi. Bukan, saudaraku. Takut akan Tuhan artinya segenap hidupnya, segenap hatinya menghormati Tuhan. Seumpama seorang anak menghormati kedua orang tuanya, sekalipun orang tuanya miskin papa, tidak punya uang yang banyak, anak itu menghormati orang tuanya. Tuhan mau kita seperti itu. Kita menghormati Tuhan bukan karena Tuhan itu kaya, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan maha hadir. Tapi kita menghormati Tuhan karena eksistensi Tuhan, Dia adalah Bapa kita. Jadi apapun keputusan Tuhan buat kita, apapun kita doa yang Tuhan mungkin belum jawab atau jawabannya tidak, kita harus patut menghormati Tuhan dengan segala kebesarannya. Sebagaimana sebagai anak yang baik menghormati kedua orang tuanya, sekalipun orang tuanya mungkin kurang pendidikan atau lemah secara fisik, anak tersebut harus menghormati dan mengasihi orang tuanya, takut kepada orang tuanya. Demikianlah sikap kita seharusnya kepada Bapa kita di surga. Hampir semua orang Kristen secara akal percaya dan mulut mengakui bahwa Tuhan itu ada. Bahkan mereka tahu Tuhan maha hadir. Maksudnya maha hadir di mana-mana Tuhan ada. Tetapi pengakuan itu tidak cukup membuat seseorang sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Sebab tidak banyak orang yang memiliki pengalaman real yang diakuinya sebagai pernyataan kehadiran Tuhan dalam hidupnya secara pribadi. Baik dia pernah sekolah teologi, punya pengetahuan tentang firman Tuhan, bicara tentang Tuhan lebih banyak dari orang-orang lain, atau hampir semua dia bicara tentang firman Tuhan, baik dari sarana dan kesaksian hidupnya. Tapi itu semua hanya sekedar teori-teori yang belum terbukti di dalam kehidupannya secara pribadi, secara konkret. Bahkan dalam Alkitab banyak mencatat kesaksian-kesaksian pribadi yang luar biasa, yang telah berjalan bersama Tuhan. Itulah hidup yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang tidak terpisah dari Tuhan. Sekalipun di Alkitab banyak seperti Petrus sudah mengenal Tuhan tapi bisa gagal, namun mereka bangkit kembali. Artinya apa? Orang Kristen, orang percaya, jangan selalu merasa dia seawan. Sudah percaya, sudah menang, seolah-olah sudah kebal dari dosa, sudah sempurna. Itu tipuan Bapak Ibu sekalian. Rasul-rasul pun pernah jatuh, tapi mereka akhirnya kembali dan bertobat. Mereka pernah menyangkal imannya karena tidak tahan dengan siksaan dunia, ancaman-ancaman dunia, takutnya akan dunia. Tetapi Stefanus luar biasa, dalam ketakutannya dia serahkan rohnya kepada Bapa di surga. Dan di sana Bapa tidak turunkan malaikat, turunkan api, tapi di sana Tuhan Yesus berdiri di tahtanya dan menyambut roh Stefanus di dalam kemuliaannya. Saudara ikut Tuhan bukan karena mau takut bayar utang atau takut tidak sembuh penyakit. Kita ikut Tuhan karena Dia pencipta. Sekalipun hari ini kita belum sembuh, kita menghormati Tuhan, Dia sebagai pencipta. Karena sembuh tidak sembuh, semua manusia suatu hari kelak akan ada di depan pengadilan Tuhan sebagai sang pencipta dan hakim yang adil. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, dunia hari ini adalah dunia yang fasik. Kefasikan dunia makin memperkuat konsep atau keyakinan mereka bahwa Tuhan itu tidak ada di dalam sikap dan perbuatan mereka, sekalipun mereka mengaku orang percaya. Dan sebagian yang sudah mengalami kenyamanan dunia mempunyai sebuah konsep atau pemikiran kalau perlu memang Tuhan tidak ada, maka mereka menikmati berkat-berkat Tuhan, tetapi dengan gaya hidup sendiri, gaya hidup kedagingan. Kalaupun mereka berkata Tuhan ada, tapi mereka tidak memiliki kehidupan, fellowship, relationship Tuhan dengan mereka. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan kita bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Banyak orang berpikir bahwa manusia dapat berdiri sendiri, hidup tanpa Tuhan.
Nah, pengaruh semacam ini tanpa terasa telah membentuk jiwa dan kepribadian banyak orang, termasuk sejumlah besar orang-orang mengaku Kristen. Itulah sebabnya dapat ditemui ada banyak orang Kristen yang hanya bertuhan pada hari Minggu, atau sementara berbakti di gereja. Di luar hari Minggu atau di luar hari kebaktian, mereka hidup kembali seperti anak-anak dunia yang tidak bertuhan. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pernyataan ini saudara, yang Alkitab tulis dan kita bacakan tadi, bahwa hari-hari ini akhir zaman akan timbul pengejek-pengejek yang hidup sesuai dengan hidupnya sendiri. Kalau saudara-saudara tahu bahwa Tuhan adalah pribadi yang hidup, pribadi yang nyata, Tuhan bukan sekumpulan doktrin atau tulisan atau sesuatu yang mati. Tuhan bukan cuma sekedar ceramah khotbah yang seolah-olah menakut-nakuti atau sekedar didengar menyenangkan telinga. Tuhan, Bapa, Elohim, Dia adalah pribadi yang memiliki integritas sebagai pribadi yang punya kehendak, punya perasaan, dan mempunyai tujuan bagi setiap kita anak-anaknya. Dengan kita sadar Bapak Ibu sekalian bahwa Bapa di surga adalah pribadi yang senantiasa rindu berkomunikasi dengan kita anak-anaknya. Dalam hal ini manusia yang diciptakannya, saudara yang dipercaya, yang dimana darah nyawa putranya Tuhan Yesus mati di kayu salib, digantung, bilurnya tertumpah untuk memberikan saudara pengampunan. Maka hari ini hiduplah sebagai orang yang benar, betul-betul berkeadaan benar, bukan hanya sekedar status di mulut, tapi setiap hari, day by day, hidupilah firman itu. Kita sudah makan roti hidup, setiap hari mendengar renungan-renungan yang menumbuhkan iman kita. Saudara serap baik-baik, dan kita akan melihat dan kita akan membuahkan. Hidup kita akan memperlakukan Tuhan Bapa kita sebagai pribadi yang benar-benar hidup, dan senantiasa selama di bumi ini kita senantiasa rindu berinteraksi dengan Dia, Tuhan yang adalah Bapa kita di surga. Kiranya renungan hari ini terus mengubahkan kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.